Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ajeng Husnul Khotimah dengan NIM 22033056 dan rekan saya yaitu Nasya Aulia Ramadhani dengan NIM 22033147. Nah, di sini kami akan menjelaskan analisis artikel jurnal kami dengan judul Analisis Nilai Daya Keluaran Listrik pada Permukaan Panel Surya menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Nah, dengan rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama berapa daya maksimum, daya masuk, dan daya keluar berdasarkan hasil perhitungan dari data yang didapatkan. Yang kedua yaitu bagaimana nilai efisiensi pada panel surya menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Nah, tujuan dari penulisan analisis ini yaitu mengetahui daya maksimum, daya masuk, daya keluaran yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan. Yang kedua yaitu mengetahui nilai efisiensi pada panel surya menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Nah, kajian pustakanya yaitu panel surya. Di sini ada pengertian dari panel surya. Yang kedua yaitu daya keluaran listrik. Kita menggunakan rumus P sama dengan P dikali I. Yang selanjutnya yaitu metode analisis. Nah, analisis data yang kita gunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama yaitu deskriptif data. Yang kedua yaitu visualisasi data. Yang ketiga yaitu analisis statistik deskriptif. Nah, di sini menggunakan rumus. Yang pertama, luas penampang panel surya yaitu A sama dengan P dikali L. Selanjutnya, fill faktor dengan Fm dikali IM per FOC dikali ISC. Yang ketiga, daya maksimum sel surya diperoleh Pm sama dengan Pm dikali IM. Dan daya masukan sel surya, Pin sama dengan E dikali A. Daya keluaran sel surya pot, yaitu pot sama dengan FOC dikali SIC kali FF. Nah, efisiensi maksimum sel surya diperoleh persentasenya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nasya Aulia. Baik, selanjutnya di sini ada hasil analisis mana panjang panel surya itu 160 cm, lebar panel surya 100 cm, arus maksimum atau IM itu sama dengan 9,0 ampere, tegangan maksimum PM itu 19 volt. Untuk pengujian kerja panel surya, data yang diperoleh meliputi kemiringan, temperatur, tegangan, arus, daya maksimum, daya masukan, intensitas cahaya. Yang terlihat pada tabel berikut data-data yang telah didapatkan. Untuk hasil analisis itu didapatkan untuk luas penampang 1,6 m², data 1, data 2, data 3-nya, data 4, dan data 5. Begitupun untuk daya masukan, dicari untuk data 1, data 2, data 3, data 4, dan data 5. Untuk daya keluaran itu didapat 164,16 watt. Dan untuk efisiensi itu seperti yang terlihat. Untuk data 1, data 2, 3. Kemudian ada pembahasan dari data yang telah didapat dari hasil pengukuran, di mana data diperoleh itu mengikuti kemiringan, temperatur, tegangan, arus, dan daya maksimum dan masukan. Untuk nilai tegangan yang terukur untuk semua data dengan kemiringan 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, dan temperatur kisaran 29 sampai 36 itu batas 19 sampai 20 volt, yang dimana sama dengan VOC-nya. Dan untuk nilai arus yang terukur itu sekitaran 2,0 sampai 9, sedangkan ISC yaitu 5,4. Untuk nilai daya masukan dengan kemiringan 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat setiap jamnya berbeda, terukur dengan daya masukan yang diolah itu hampir mendekati nilainya. Seperti terlihat dari tabel yang tadi, dimana dengan pengolahan data yang telah diolah. Begitupun untuk nilai daya maksimum yang diukur hampir sama nilainya dengan daya maksimum yang diolah datanya, dengan menggunakan rumus tadi. Kalau untuk daya keluaran hanya diolah saja, dimana didapatkan sebesar 164,16 watt. Untuk nilai daya masukan dan daya keluaran sangat jauh berbeda, di mana daya masukan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan daya keluaran.
Ini bisa terjadi karena besarnya intensitas radiasi matahari yang diterima oleh panel surya. Sedangkan untuk daya keluaran dan masukan itu sangat dibutuhkan dalam mencari nilai efisiensi. Nilai maksimum efisiensi yaitu sekitar 0,07% dan efisiensi minimumnya itu 0,03%. Efisiensi ini sangat penting karena dapat menghindari kesalahan atau pemborosan bahan, energi, tenaga, uang, dan lain sebagainya saat melakukan waktu penelitian atau tugas. Untuk kesimpulan yang didapat dari analisis kami, di mana data yang diperoleh meliputi kemiringan, temperatur, tegangan arus, dan daya maksimum dan masukan. Di mana di sini nilai daya masukan dan daya keluarannya itu sangat jauh berbeda, di mana daya masukan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan daya keluaran. Ini mungkin bisa terjadi karena besarnya intensitas radiasi matahari yang diterima oleh panel surya. Untuk nilai maksimum efisiensi yaitu 0,07% dan efisiensi minimumnya 0,03%. Efisiensi ini sangat penting karena dapat menghindari kesalahan atau pemborosan bahan, energi, tenaga, dan lain sebagainya dalam penelitian atau tugas. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya demikian video analisis artikel dari kelompok 1. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.